Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Anissa Mahbuba dengan NPM 1910631020 dan ada rekan saya Fitri Andriani dengan NPM 1910631020 pada mata kuliah Human Research Management kelas 6F dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Karyaningsih MM. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi tentang laporan audit SDM. Ada 6 materi yang akan dibahas pada pembahasan kali ini. Yang pertama, ada pengertian audit sumber daya manusia. Yang kedua, definisi laporan audit. Yang ketiga, indikator keberhasilan laporan audit sumber daya manusia. Yang keempat, standar pelaporan audit. Yang kelima, hal yang perlu diperhatikan audit dalam menyusun sebuah laporan audit. Dan yang terakhir, yaitu ada studi kasus. Masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian audit sumber daya manusia. Di sini, kami memakai pengertian menurut Ardana tahun 2012 bahwa audit sumber daya manusia adalah mengevaluasi kegiatan-kegiatan personalia yang dilakukan dalam suatu organisasi. Audit tersebut mungkin mencakup satu departemen atau perusahaan keseluruhan. Hasilnya, memberikan umpan balik tentang fungsi personalia bagi manajer operasional dan departemen personalia. Selanjutnya yaitu definisi laporan audit. Di sini kami mengambil sumber menurut Rifai dalam Subakhi dan Jauhar tahun 2012. Laporan audit sumber daya manusia adalah deskripsi komprehensif yang berisi hasil olahan temuan dan kegiatan audit sumber daya manusia yang meliputi baik pengarahan terhadap praktik-praktik efektif maupun rekomendasi untuk perbaikan praktik-praktik yang tidak efektif. Selanjutnya yaitu tujuan laporan audit sumber daya manusia. Tujuan laporan audit sumber daya manusia di sini kami mengambil sumber menurut Hamilton tahun 2012, yaitu yang pertama sebagai bukti pelaksanaan tugas, yang kedua sebagai bukti sumber referensi untuk perencanaan audit berikutnya. Yang ketiga, sebagai alat pembuktian apabila ada sanggahan dari pihak yang terlibat. Yang keempat, sebagai media untuk mengkomunikasikan informasi-informasi penting yang diperoleh selama pelaksanaan audit. Dan yang terakhir yaitu untuk menyediakan informasi, rekomendasi, dan penilaian yang independen bagi para pengguna laporan mengenai pelaksanaan kegiatan entitas yang diaudit. Apakah telah diselenggarakan secara ekonomis, efisien, dan efektif? Indikator keberhasilan laporan audit sumber daya manusia. Menurut Siagian, yang pertama, membuat resum tentang kegiatan yang telah diselenggarakan yang juga dikenal dengan istilah ringkasan eksekutif. Yang kedua, terdapat uraian tentang cakupan kegiatan audit yang mencerminkan adanya kesatuan persepsi antara manajemen puncak dan tim audit. Yang ketiga, batang tubuh laporan mengandung uraian yang rinci tentang temuan-temuan dalam melaksanakan audit. Yang keempat, pembahasan yang sistematik tentang berbagai alternatif yang mungkin ditempuh. Dan yang terakhir, laporan harus bersifat faktual dan objektif. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan auditor dalam menyusun sebuah laporan audit. Beberapa hal yang perlu diperhatikan auditor dalam menyusun sebuah laporan audit menurut Susilo tahun 2002 adalah: yang pertama, esensi laporan hasil audit yang baik haruslah mengandung informasi lengkap atau cukup dan bersifat faktual, signifikan, dan relevan. Yang kedua, sistematika. Yang ketiga, dapat menggunakan model narasi bebas, formulir yang distandarkan dan diatur dalam proses audit. Dan yang keempat, laporan audit sumber daya manusia
hendaknya dibuat secara padat, ringkas, dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh pembacanya. Kemudian kita masuk ke studi kasus dengan materi laporan audit sumber daya manusia dengan judul penerapan audit manajemen atas fungsi manajemen SDM pada kantor Bupati Kabupaten Goa. Lalu yang kita bahas kali ini ada tentang kepuasan kerja pegawai. Masalah yang ada adalah penilaian atas kepuasan kerja pegawai pada kantor Bupati Kabupaten Goa belum berjalan efektif. Kemudian, kondisi perusahaan. Yang pertama, organisasi belum mengadakan penilaian akan kepuasan kerja pegawai. Yang kedua, pegawai tidak ada saluran untuk menilai kepuasan kerjanya. Selanjutnya, kriteria yang digunakan. Organisasi belum memiliki standar atau kriteria yang mengatur tentang kepuasan kerja pegawai. Selanjutnya di sini ada sebab. Organisasi tidak mempunyai perencanaan yang berhubungan dengan penilaian kepuasan kerja pegawai. Akibatnya, organisasi tidak mengetahui bagaimana tingkat kepuasan pegawai dan tidak mengetahui aspek apa yang mempengaruhi ketidakpuasan pegawai tersebut sehingga organisasi tidak melakukan perbaikan. Kemudian ada kesimpulan, penilaian kepuasan kerja pegawai pada kantor Bupati Kabupaten Goa belum berjalan efektif karena belum dilaksanakannya penilaian kepuasan kerja pegawai. Selanjutnya rekomendasi, kantor Bupati Kabupaten Goa hendaknya melaksanakan program penilaian terhadap kepuasan kerja pegawai setiap akhir tahun dengan membagikan kuesioner kepada pegawai sehingga mereka dapat melaporkan reaksi mereka pada pekerjaan mereka agar dapat membantu pimpinan melihat bagaimana tingkat kepuasan kerja pegawainya dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ketidakpuasan pegawai sehingga dapat dilakukan usaha perbaikan. Selanjutnya kesimpulan keseluruhan bahwa dari hasil laporan audit ini belum memadai kaitannya dengan rekomendasi yang diberikan penulis masih tidak sesuai karena masih belum menghilangkan sebab. Kemudian kita ada quotes. Hanya saya yang dapat mengubah hidup saya, tidak ada orang lain yang bisa melakukan untuk saya. Oleh Carol Burnett. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.